Hai guys, welcome back. Kali ini saya akan membypass iPad, khususnya di iPad mini 4. Saya akan membypass dengan metode Purple ya guys di iPad, dan pertama kalinya saya membypass dengan mengedit informasi NAND di iPad tanpa mengangkat NAND-nya. Jadi iPad ini adalah iPad mini 4 WiFi only dengan model WiFi only. Jadi saya tidak perlu repot-repot lagi membuka menjadikan WiFi only ya guys, karena modelnya sudah jadi WiFi only. iPad ini saya matikan dulu ya guys, dan saya menuju mode recovery dengan tekan tombol home, kemudian saya colok kabel DC SD nya. Ini sudah mode recovery ya teman-teman. Jadi kita menuju ke deview mode dengan tekan tombol home dan power secara bersamaan sekitar 10 detik, lalu lepas tombol power, tetap tekan tombol home, kemudian nantinya akan muncul peringatan di iTunes bahwa iPad ini sudah mode deview mode. Kalian bisa lihat ya guys, iTunes-nya sudah memberikan notif. Kita langsung saja menuju ke software CFG-nya. Lalu ini di user interface-nya saya pilih di portnya untuk serial USB, lalu pilih enter diagnose mode dan kemudian memanggil aplikasi Purple. Nah ini saya klik seperti biasa menuju Purple. Kalian bisa lihat di layar iPad mini 4 ini munculnya warna biru laut, kemudian menuju warna hijau ya teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat, setelah itu saya pilih read system config. Nah, read system config ini sudah membaca semua informasi sistem yang ada di NAND ya guys, kalian bisa lihat. Nah, untuk bypass itu seperti biasa ya guys, kita rubah serial numbernya dan WiFi dan Bluetooth-nya. Ini serialnya sudah saya sediakan terlebih dahulu ya guys, jadi saya sisa copy paste saja WiFi dan Bluetooth-nya. Oke, dan pertama kali ini saya menggunakan program edit informasi NAND yaitu Magic CFG. Biasanya saya menggunakan bawaan dari box GC atau box yang terbaru ya guys. Nah ini saya rubah di WiFi, di informasi WiFi-nya, kode WiFi-nya itu kita harus ketik titik 2-nya antaranya. Dibandingkan dengan software seperti IP Box itu kita sisa copy paste saja, titik 2-nya otomatis sudah ada. Begitupun dengan Bluetooth ya guys, jadi kita ketik secara manual untuk titik 2-nya. Oke guys, ini saya sedang mengetik di Bluetooth-nya guys, jadi mungkin agak sedikit repot, tapi tidak apalah, karena ini tanpa pengerjaan hardware kita bisa membypass secara hardware untuk di iPad mini 4 ini. Oke guys, jadi ini saya sudah sediakan untuk informasi bypassnya seperti serial dan WiFi dan Bluetooth-nya. Ini saya mulai ingin write ya guys, dan lihat ya guys apa perubahannya seperti apa. Mungkin oke, saya salah mengetik beberapa bagian dari informasi WiFi-nya, jadi saya perlu ketik lagi ya guys. Jadi inilah sedikit kerepotan kita di sini, tapi tidak apalah. Jadi pada saat kita ingin bypass, sediakan saja titik 2-nya nanti, jadi kita sisa copy paste saja ya guys, supaya agar lebih cepat saja dalam merubah sistem informasi. Oke guys, ketika saya pilih write untuk di Magic Config CFG ini, di WiFi saja saya pilih tombol write yang di samping kanannya. Ini yang berubah hanya di WiFi nya saja, tapi
ada yang ganjal ya guys. Itu SN dan WiFi nya itu kembali ke informasi sebelumnya. Jadi saya harus mengetik ulang lagi ya guys, untuk informasi yang perubahannya. Jadi pada saat kalian ingin merubah satu persatu supaya hanya 3 yang kalian rubah, pilih saja, maksudnya right select all ya guys, jangan right satu-satu, ataukah pada saat merubah SN nya langsung right saja, pada saat kemudian merubah WiFi nya right saja ya guys, langsung di right. Oke guys, kalian lihat ini saya dalam mode ingin mengaktifasi iPad mini 4 nya. Jadi saya mencoba dulu tanpa merestore ya guys. Jadi saya seperti biasa mengaktifasi, memasukkan WiFi seperti biasa. Apa yang terjadi ya guys, semoga video ini dapat memberikan pelajaran buat teman-teman. Oke guys, kalian bisa lihat ini muncul peringatan informasinya tidak sesuai, jadi tidak bisa aktifasi ya guys. Jadi saya simpulkan akan merestore iPad mini 4 ini. Jadi sebenarnya video ini video yang kemarin ya guys, saya tidak langsung memberikan voiceover pada saat itu karena ada suara-suara musik yang kena copyright yang punya mall tersebut. Jadi saya ambil gambar saja melalui HP saya, dan ini baru saya berikan suara untuk penjelasannya. Oke guys, jadi ingat ya guys, untuk kurang tahu sih untuk di iPad yang model lain, pada saat kita ingin ke mode engineer itu step pertamanya harus di mode recovery dulu, lalu di mode DVU mode, barulah mode engineer-nya bisa ter-enable, bisa aktif. Awalnya saya pernah mencoba langsung ke mode DVU, jadi saya tekan tombol home dan power secara bersamaan, kemudian tunggu 10 detik, lepas tombol power, lalu tetap tekan tombol home, saya tunggu DVU mode, panggil software config CFG, sistem CFG, lalu pilih purple, saya klik, itu sending error, selalu sending error guys. Jadi saya coba selalu gagal. Ternyata saya coba ke mode recovery dulu dengan cara matikan iPad-nya, dengan saya matikan iPad-nya terlebih dahulu, lalu colok kabel DC SD-nya. Ingat ya guys, jangan sampai terbalik, ada top side untuk di kabelnya ada keterangan. Jadi pada saat saya ingin recovery iPad-nya, saya tekan tombol home, tetap tekan tombol home, lalu colok kabel DC SD-nya, kemudian akan muncul gambar kabel mengarah ke Mac, icon Mac. Kemudian itu saya ke mode DVU dengan seperti biasa, tekan tombol home dan power secara bersamaan kurang lebih 10 detik. Lepas tombol power, tetap tekan tombol home. Kemudian itu akan memberikan peringatan bahwa iPad ini sudah dalam keadaan DVU mode. Jadi stepnya seperti itu ya teman-teman, yang guys yang saya lakukan untuk di iPad ini. Mungkin kalau untuk di iPad lain saya kurang tahu, karena yang masuk hanya iPad mini 4 dulu yang masuk ini ya guys, yang saya coba untuk di mode engineer-nya. Jadi untuk di iPad
Model lain saya kurang tahu apakah stepnya harus recovery dulu lalu ke mode DVU sehingga mode engineeringnya dapat terenable sehingga kita dapat mengedit informasi NAND melalui software CFG, Magic CFG maksud saya guys. Jadi kalian bisa lihat ya guys, ini iPad-nya dalam sementara di restore ya teman-teman guys. Jadi pertama kali saya membypass iPad mini 4 dengan metode hardware tanpa menyentuh sama sekali NAND-nya atau mengangkat NAND-nya. Lalu kita bisa lalu kita rubah informasinya. Jadi sangat membantu sekali dengan metode engineer ini ya guys, sehingga mempersingkat proses pengerjaan sehingga finishingnya lebih lega ya guys. Jadi tidak perlu ragu lagi dalam eksekusi karena kita tanpa menyentuh hardware-nya sama sekali. Oke guys, kita tetap tunggu mode pada saat restoringnya. Jadi syukur sekali karena iPad ini dalam modelnya sudah WiFi only, jadi tak perlu repot-repot lagi buka layarnya merubah menjadi WiFi only. Kan biasanya untuk di iPad kan modelnya ada dua, WiFi seluler, WiFi only. Jadi WiFi seluler itu kan kalau kita ingin membypass secara hardware dijadikan WiFi only dulu. Ini prosesnya lumayan lama ya guys untuk di restore-nya. Mungkin saya mempercepat videonya dulu. Oke guys, ini sudah selesai saya aktivasi. Maaf ya guys, saya tidak mengambil gambar pada saat proses aktivasi. Kebetulan saya mengambil gambarnya melalui handphone pribadi ketika ada telepon, sehingga pengambilan gambarnya tersendat. Saya hanya bisa mengambil pada saat gambar yang itu tadi. Ini kalian bisa lihat sudah teraktivasi secara normal ya guys. Seperti biasanya memasukkan kode ke sandi. Jadi guys, ini kalian bisa lihat sudah berhasil di iPad mini 4 bekerja dengan baik. Jadi stepnya itu di mode recovery dulu, kemudian di mode DVU, lalu klik mode engineer sehingga kita bisa mengedit informasi NAND. Jika kalian pernah membypass dengan iPad model selain dari iPad mini 4, kalian bisa komentar di kolom komentar bahwa Anda berhasil, ataupun kalian gagal bisa komentar juga, karena kita masih menggunakan mode purple ini, mode engineer ini dalam masih versi beta ya guys. Jadi belum rilis finalnya, belum pro-nya masih belum ada. Oke guys, ini kalian bisa lihat sudah berhasil sesuai dengan informasi yang saya ketik tadi. Oke guys, semoga berhasil dan semoga sukses. Jangan lupa subscribe dan like guys. Thank you.